Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast paling fenomenal, Podcast SMP Mutual. Oke, kembali lagi bersama saya Ramadan Siputra dan partner saya Pak Taufik Ardianto. Oke, Pak Taufik Ardianto. Sebelum kita masuk ke segmen utama kita, segmen pembahasan yang serius, serius. Oke. Nah, serius. Kita harus serius dalam segala hal. Asik. Harus serius Mas. Termasuk milih sekolah. Milih sekolah harus serius. Ya, serius misalnya jangan sampai salah milih sekolah kan? Iya. Harus. Milih SMP Mutual itu adalah pilihan yang serius. Wah, pilihan yang tepat dan serius. Nanti saya akan jelaskan filosofi Mutual. Tapi nanti aja terakhir. Nanti ya. Tapi sebelum kita sapa dulu teman-teman kita, teman-teman baru kita yang hari ini sedang ikut MPLS Pak Taufik. MPLS apa itu? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Keren luar biasa. Jadi ini siswa-siswa baru kita dari Sabang sampai Merauke, Pak. Sabang sampai Merauke ya. Sabang sampai Merauke. Keren. Pulau Niangas sampai Pulau Rote kelihatannya juga ya. Keren luar biasa ya. Karena kemarin saya kan jadi PBDB Pak. Iya. Mungkin Bapak Ibu atau siswa mungkin pernah lihat saya di depan. Saya yang di depan. Siap. Itu ada yang alamatnya tuh dari Riau, Pak. Dari Riau. Keren. Kemarin Papua juga ada. Dari Riau, Papua jauh-jauh ke dari SMP Kalimantan juga. Dari Keren. Klaten, dari Jogja, Jakarta. Berarti ada yang dari luar Magelang, banyak banget. Jauh-jauh dari Papua, Kalimantan, Riau, Klaten untuk datang ke SMP Mutual untuk menuntut ilmu. Wah, itu berarti SMP Mutual tentu ada kelebihan. Pasti ada suatu hal yang menarik untuk menuntut ilmu harus di situ. Iya, karena emang ini Pak. Tadi kembali ke pilihan yang serius itu tadi bahwa pilih sekolah itu harus serius dan tepat, jangan sampai salah pilihan. SMP Mutual pilihan yang serius dan tepat. Keren. Di endorse oleh SMP Mutual. Ya. Pak Taufik, karena ini kita punya teman-teman baru, daripada kita manggilnya adik-adik, kalian, aduh itu rasanya kayak nggak dekat. Ada sekat di antara kita. Terlalu. Kira-kira memanggil untuk para peserta MPLS ini apa kira-kira? Kalau biar saya lebih akrab, nyaman, ya enak gitu ya. Kalau saya enaknya Sobat Mutual. Keren itu. Iya. Berarti kita panggil dari peserta MPLS itu Sobat Mutual. Khusus di podcast ini. Khusus di podcast ini kita panggil teman-teman kita, peserta baru kita Sobat Mutual. Karena kalau di segmen yang lain saya tidak tahu. ya kita inilah ya. Ya kita panggilnya Sobat Mutual. Jadi gini Pak Taufik. Saya itu merenung Pak Taufik. Gimana? Merenung Mutual. Itu ternyata punya filosofi yang tidak semua orang tahu, Pak. Gimana? Jadi Mutual itu akan kalau saya tuh pisah itu kata mutu dan all. Dua suku kata. Dua suku kata. Jadi mutu dan all. Mutu itu kalau kita semua tahu kan dekat dengan hal-hal yang positif. Bermutu, berkualitas, luar biasa, kuat, tahan lama, pintar, cerdas dan sebagainya. Hal yang bermutu, berkualitas. Yang positif itu semua identik dengan kata mutu. Dan all itu dari bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. All itu semua. Jadi kalau kita gabung berarti semua bermutu. Iya, Pak Taufik bisa baca pikiran saya, luar biasa. Dilihat darinya sudah menarik mutual ya. Mantap. Itu artinya Sobat Mutual ini tidak salah milih sekolah. Selain tidak salah yang bermutu, keren, berkualitas. Jadi anak-anak semuanya kok anak-anak sobat Mutual ini luar biasa keren. Jadi kalau saya manggil Sobat Mutual tuh bukan karena emang namanya Mutual, tapi memang ada makna yang lain. Sobat yang semuanya tuh luar biasa. Keren. Kita sudah menyapa teman-teman baru kita, Sobat Mutual yang hari ini luar biasa sekali bisa mengikuti MPLS virtual. Dan kita langsung ke segmen utama. Siap. Segmen utama kita yang kira-kira segmen hari ini apa sih? Nah, segmen hari ini adalah segmen bermuhammadiyah. Karena gini anak-anak Sobat Mutual, Sobat Mutual. Pak Taufik pada hari ini dia pakai seragam nasional Muhammadiyah. Dan saya Sobat Mutual, saya pakai jas IPM.
Sebenarnya di Muhammadiyah tuh banyak banyak organisasi otonom ya. Organisasi otonom itu semacam organisasi yang berada di bawah Muhammadiyah. Ya. Tujuannya untuk mewadahi sesuai usia. Kalau usia-usia kita sebenarnya pemuda. Oke. Tapi karena banyak sekali organisasi di Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Tapi khusus untuk yang saya pakai hari ini pakai jas IPM. Jas IPM ini khusus untuk pelajar. Pelajar ya. Jadi bukan hanya bukan siswa-siswi tapi orang yang belajar itu bisa masuk IPM, Pak. Katanya seperti itu. Tapi coba nanti kita ulas lagi bagaimana seperti apa. Nah, gini Pak Taufik. Ya. Kemarin saya itu mencoba jajak pendapat, Pak. Ya, oke. Jajak pendapat ya. Jajak pendapat. Itu kan jajak pendapat sih, cuma kayak mancing orang-orang. Ayo, silahkan tanya sebanyak-banyak tentang IPM. Saya kira Pak Topik, kira itu pertanyaan tuh bakal susah-susah, dalam-dalam, dan jelimet-jelimet. Ternyata itu bahasa Jawa jelimet-jelimet sulit ya, sulit ya. Ternyata pertanyaan yang umum, Pak. Umum ya, gimana? Pertanyaan-pertanyaannya tuh ya rata-rata pertanyaan. Kalau yang jelimet-jelimet ya tidak usah kita bahas di sini ya. Tapi kita kalau di sini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih umum aja. Nanti kalau yang secara mayoritas orang mempertanyakan. Iya, mayoritas orang mempertanyakan. Nah, ini saya ada 8 pertanyaan. 8 pertanyaan yang itu semua umum dan pasti semua teman-teman atau sobat mutual itu selalu bertanya-tanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, Pak Taufik. Jadi yang pertama, Kak, apa itu IPM? IPM itu punya kepanjangan kan dari 3 huruf. I itu ikatan, P itu pelajar, M itu Muhammadiyah. Jadi IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu. Jadi Muhammadiyah itu punya wadah sendiri untuk pelajar jadi pelajar ada wadah sendiri, nanti naik ke mahasiswa ada wadahnya sendiri, setelah mahasiswa juga ada wadahnya sendiri. Jadi setiap jenjang ada semuanya. Jadi Muhammadiyah itu untuk membangun peradaban bangsa sangat serius dan sangat luar biasa. Salah satu lewat organisasi-organisasi yang ada. Nah, dari pelajar IPM otonom punya aturan sendiri di Muhammadiyah. Oke Pak, ngomong-ngomong tentang tadi kan bahasanya tinggi kali ya. Tinggi kali. Ini ada pertanyaan yang tidak kalah pentingnya. Tujuan IPM apa sih, Kak? Jadi tujuan IPM. Jadi kalau kita berbicara tentang tujuan IPM itu kan ranahnya Jadi ruang lingkupnya di pelajar. Jadi tujuan IPM itu adalah terbentuknya pelajar yang berakhlak mulia dan berilmu dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam. Sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi di sini ada kata terbentuknya pelajar yang berakhlak mulia. Jadi IPM ini punya tugas bagaimana itu mewadahi para pelajar-pelajar seluruh Indonesia. Jadi IPM bukan hanya di Mutual saja, tapi di jaringan seluruh Indonesia. Jadi sangat besar, organisasi yang sangat keren, luar biasa, mewadahi untuk bagaimana kita berproses. Berarti berjenjang ya Pak ya? Berjenjang ya? Iya, berjenjang. Tapi itu nanti kita bahas nanti ya Pak. Berjenjang itu boleh. Pertanyaan yang sebenarnya juga ada dan itu menarik juga. Oke Pak, saya mau tanya juga, ini bukan saya yang tanya, tapi bukan netizen, sobat-sobat mutual yang lain. Sobat mutual yang lain. Itu nanya Pak, IPM itu ada sejak kapan? Oh, jadi IPM ini pertanyaan menarik. Jadi IPM itu suatu organisasi yang sangat tua sekali, salah satu organisasi tertua di Indonesia. Bahkan dengan umur saya lebih tua IPM. Emang IPM umurnya berapa sekarang? Jadi IPM itu lahir pada tanggal 18 Juli 1961. Berarti bentar lagi milad ya, 18 Juli. Berarti besok hari Jumat tanggal 18 Juli adalah milad IPM. Yang keberapa kira-kira? Ayo. Ke 56. 56. Bener ya? Ya bukan. Salah. Ya kan? Berapa berarti? 1961 sekarang 2020. Berapa berarti, Pak? 59. Jadi bener. Sudah 59 tahun IPM itu berdiri di Indonesia, berkiprah. Jadi seluruh Indonesia, jadi sangat besar sekali organisasi yang bertahan
hampir hampir 1 abad ya, setengah abad berarti lebih. Itu artinya organisasi yang sangat berkualitas, organisasi yang sangat luar biasa, menjadi wadah kita untuk berproses menjadi calon-calon pemimpin di masa depan untuk bangsa kita. Wis keren itu IPM, Bro. Tujuannya sangat mulia sekali. Sangat tujuannya sangat besar sekali untuk Indonesia. Jadi IPM tuh nggak cuma di SMP Mutual ternyata. Jadi itu jaringan seluruh Indonesia. Mau di sekolah negeri itu ada. Swasta ada. Tapi memang kebanyakan IPM ini adalah organisasi yang wajib ada di sekolah Muhammadiyah. Karena jadi tujuannya tadi itu ya untuk membuat pelajar-pelajar berakhlak mulia. Ini sangat luar biasa sekali. Udah sekolahnya berakhlak mulia, tujuannya organisasinya juga sangat luar biasa. Wadah untuk para pelajarnya. Luar biasa. Keren. Jadi buat sobat mutual semua, kalau belum kepikiran, aku mau daftar apa, wajib langsung ikut IPM ya. Biar kita menjadi lebih baik lagi, karena kita belajar bersama, berproses bersama. Yes, betul. Tapi nanti ini juga ada yang tanya, syarat-syaratnya apa? Tapi kita bahas nanti aja. Oke. Ini kita bahas yang umum-umum dulu. Oke, siap. Nanti kita yang dasar-dasarnya dulu ya. Yang dasar-dasar dan sering ditanyain orang-orang. Nah, ini Pak Taufik, ada pertanyaan. Ini semacam kayak membenturkan. Ini mungkin sobat-sobat mutual paling sudah banyak yang bertanya. Iya, ini kan ada peserta MPLS yang dari luar Jawa. Jawa. Kalau kita menggunakan istilah Jawa nanti takutnya tidak tidak dong juga bahasa Jawa ya. Tidak mudeng, tidak mengerti ya. Jadi mohon maaf ya. Sobat mutual semuanya. Nah, ini kita sambil belajar semua. Keanekaragaman budaya dan bahasa. Jadi di mutual memang keanekaragaman sangat luar biasa. Keren ya. Dari Sabang sampai Merauke banyak siswanya, ada semuanya macam-macam budaya macam-macam, tapi kita yang menjadi satu Indonesia. Oke, kembali Pak Taufik. Oke, kita kembali Pak Taufik. Kembali ke laptop kita. Laptop kita ya. Laptop sobat mutual. Oke, ini pertanyaan yang mungkin juga teman-teman sobat mutual juga tahu ini. Bukan tahu sih, juga bertanya-tanya Pak Taufik. Sebenarnya apa itu bedanya antara OSIS dan IPM? Oke, ini pertanyaan yang sering terjadi. Jadi kalau ditanyakan. Jadi kalau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait apa sih bedanya IPM sama OSIS. Jadi kalau tadi di awal Pak Taufik menyampaikan bahwa IPM itu adalah organisasi yang wajib ada di sekolah Muhammadiyah, maka di dalam sekolah Muhammadiyah baik dari, kalau OSIS kan dari organisasi OSIS dari SMP dinas, ya, dari dinas SMP ke SMA ataupun SMK. Jadi kalau di sekolah Muhammadiyah itu adanya hanya IPM, OSIS-nya tidak ada, itu yang wajib. Nah, kalau tadi tanya perbedaan OSIS dengan IPM, perbedaannya di mana? Wah, ya yang jelas tulisannya yang berbeda. OSIS dengan IPM berbeda. Oke. Kalau OSIS, mohon sabar sobat mutual. Ini baru penjelasan. OSIS itu organisasi intra siswa. OSIS organisasi siswa intra sekolah. Ini sengaja tak plesetkan biar maksudnya melatih konsentrasi dari sobat mutual. Itu cara ngeles orang yang salah. Oke, jadi OSIS dan IPM. Jadi kalau kita membicarakan perbedaannya tentu sangat berbeda. Kalau IPM ini adalah organisasi bentukan dari Muhammadiyah yang harus ada di setiap sekolah Muhammadiyah. Sementara OSIS ini adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi OSIS ini di semua sekolah ada baik negeri maupun swasta. Tapi kalau IPM yang wajib ada di sekolah Muhammadiyah. Itu yang pertama perbedaannya terkait yang kedua tadi ya, yang pertama tadi nama, yang kedua terkait ruang lingkupnya. Siapa yang membentuk juga itu yang itu. Kemudian kalau pasti tujuannya. Nah, tujuannya dan asas itu berbeda. Kalau IPM itu kan berasaskan Islam, Islam karena kita pelajar Muhammadiyah. Muhammadiyah organisasi Islam. Muhammadiyah itu artinya apa ya, Pak? Muhammadiyah adalah pengikut dari Nabi Muhammad. Nah, kalau OSIS asasnya adalah umum. Jadi semua asas bisa masuk di sana. Islam,
terus kemudian Kristen, Hindu, Buddha bisa masuk. Tapi kalau di IPM itu Islam ya, itu perbedaan yang ketiga. Yang keempat, jadi kalau di dalam OSIS itu kan hanya ada di satu sekolah saja. Jadi sekolah ini OSIS ini, sekolah itu OSIS itu, sekolah itu OSIS itu. Tapi kalau IPM jenjangnya dari sekolah sampai seluruh Indonesia. Jadi dari Indonesia sampai ke sekolah ada semuanya. Tahan dulu Pak. Itu untuk tingkatan-tingkatan nanti kita untuk surprise saja, untuk terakhir. Dibahas yang terakhir nanti ya. Nanti kita terakhir. Tapi kalau saya boleh simpulkan intinya IPM itu lebih luas jangkauannya. Ya, lebih luas jaringannya lebih luas. Jadi kalau sobat-sobat mutual kalau mau berkembang lebih banyak, mau berkembang lebih besar ya. Jangan lupa gabung IPM. Jangan lupa gabung IPM. Berproses bersama karena di IPM selalu ini perbedaan sama OSIS tak lanjut ya Mas ya. Jadi kalau di OSIS itu kan kegiatan olahraga, kemudian keilmuan, kemudian olahraga, keilmuan, terus ya kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler. Tapi kalau di IPM ada yang berbeda. Ada yang namanya advokasi. Itu pelajar sudah diajari oleh advokasi. Bagaimana kita mengadvokasi? Advokasi itu apa sih? Nah, gimana? Apa? Advokasi itu ya. Jus alpukat. Advokat ya, advokat jadi jus alpukat. Bukan jus alpukat. Bukan. Advokat itu pengacara. Jadi kalau bahasanya pengacara ya. Pengacara. Jadi kita membahas tentang menyelesaikan masalah-masalah. Kita diajari di situ bagaimana kita memediasi ya. Ini IPM mengajari di situ. Keagamaannya sangat bagaimana kita menyelesaikan masalah ya Pak ya. Jadi sejak usia SMP yang kita ketahui sama ya masih labil tuh sudah diajari untuk menyelesaikan masalah karena di suatu saat nanti kita pasti akan menghadapi masalah. Ya, jadi itu sebagai IPM itu memberikan wadah untuk belajar kita karena untuk di masa depan nanti anak muda, para pelajar kan menjadi generasi penerus bangsa. Maka diajari dari pelajar bagaimana nantinya untuk kita belajar untuk menjadi pemimpin di sana. Nah, luar biasa keren. Itu luar biasa. Mulai dari tujuannya sudah sangat luar biasa mulia. Kan? Oke, lanjut Pak Taufik. Ini pertanyaan yang mulai agak menjurus Pak. Mulai menjurus ke inti. Boleh. Mulai menjurus ke IPM. Mulai menyempit pertanyaannya. Boleh. Kak, aku sering denger nun wal kolami wa ma yasturun. Itu maksudnya gimana sih? Oke. Gimana Pak? Nun wal kolami wa ma yasturun. Kata nun wal kolami wa yasturun ini kan yang sering dipakai oleh anak-anak IPM ketika mengakhiri suatu pidato atau sambutan dan lain sebagainya. Jadi kalau anak-anak IPM kan keberaniannya sangat luar biasa. Keberanian pasti dalam segala hal dia paling nomor 1 dalam hal yang kebaikan. Nah, pasti ketika setelah sambutan sering diakhiri dengan kata nun wal kolami wa ma yasturun. Artinya itu jadi sebelum kita ke arti, jadi nun wal kolami wa yasturun ini diambil dari Al-Qur'an ya. Surat Al-Qalam ayat 1. Jadi artinya itu adalah demi pena dan apa yang kau tuliskan. Jadi maknanya sangat luar biasa, sangat dalam. Demi pena dan apa yang kau tuliskan. Jadi kalau kita berbicara tentang pelajar ini kan konsepnya kita belajar itu identik dengan menulis dengan pulpen karena ketika kita menulis intinya menulis. Jadi pelajar itu identik dengan menuliskan apa? Menuliskan gagasan-gagasan untuk masa depan. Itu. Tapi saya juga pernah dengar ini Pak. Jadi menulis itu salah satu cara kita untuk merencanakan. Jadi saya tuh pernah dengar pepatah gini. Jika kamu gagal merencanakan, berarti kamu merencanakan sebuah kegagalan. Jadi kalau kita menulis itu harus sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Dan kita melakukan apa yang kita tulis. Itu ya salah satu basic aja sih itu dari menulis. Karena menulis itu ya kita diberi 2 tangan untuk menulis. Untuk menulis ya. Jadi kalau kita kan punya indera mendengar, kuping untuk mendengar, mata untuk melihat, tangan untuk menulis. Jadi ketika sesuatu yang kita dapatkan tidak kita tuliskan, maka itu akan hilang. Nah, maka jangan sampai nanti para sobat mutual ini jangan sampai nanti tidak pernah menulis ya. Sesuai dengan logo IPM, karena
seluruh siswa yang ada di sekolah Muhammadiyah itu adalah anggota IPM. Kalau kita melihat logo IPM itu yang dipakai Mas Ramadan itu, ya kalau nggak lihat bisa cek di Google logo IPM. Jadi logo IPM itu kan seperti pena. Jadi pena di sana. Jadi dengan harapan para pelajar Muhammadiyah, pelajar Indonesia itu punya nilai lebih dalam hal menulis. Nah, itu Mas Ramadan. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun maknanya itu sangat luas sekali. Mungkin akan ada satu segmen lagi kita podcast selanjutnya, mungkin kita membahas khusus tuh Al-Qalam ayat pertama ini karena ya kita ketahui bersama Al-Qur'an itu tidak akan pernah habis untuk dikaji dan dibahas. Untuk lebih tahu lebih lanjut terkait IPM ya nanti kita ketemu ketika pandemi sudah selesai, kita ketemu di sekolah tercinta. Mari kita bergabung bersama IPM atau nanti follow Instagramnya IPM. Nanti kita taruh di description box untuk akun Instagramnya IPM. Nanti kalau mau tanya-tanya, mau daftar, mau lain sebagainya bisa langsung melalui akun Instagramnya IPM SMP Mutual. Ranting IPM. Rantingnya SMP Mutual. Oke. Setelah itu pertanyaan yang mulai mengerucut. Nah, ini mulai mengerucut lagi, Pak. Gimana? Kak, kegiatan IPM apa aja sih? Wah, pertanyaan menarik. Kegiatan IPM apa aja? Dari tujuan yang mulia pasti akan menjadi kegiatan yang bagus-bagus juga. Dari tujuan kita akan menjelenterahkan ya. Menjabarkan dari tujuan ke kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan IPM itu sangat banyak sekali. Bidang-bidangnya juga sangat banyak sekali. Ada banyak bidang. Kalau penasaran ya jangan lupa gabung IPM. Kalau nggak salah kemarin videonya ada pengenalan IPM. Ada kemarin video pengenalan IPM. Ketuanya itu Mas Ezra. Nah, itu kemarin buat video tentang kegiatan IPM ya. Jadi sangat menarik sekali, itu melatih bagaimana untuk seluruh siswa untuk melatih karakter, kemudian religiusitas, keberanian, kedisiplinan, bahkan kekompakan. Jadi kegiatan-kegiatan di sana kita mengerucut dari tujuan dari IPM-nya. Jadi contoh kayak kemarin ada. Jadi IPM itu bukan hanya untuk senang-senang enggak, tapi bagaimana kita belajar untuk berproses. Contoh kegiatan kemarin seperti LDK, terus kemudian Taruna Melati, kemudian public speaking. Itu juga IPM mengadakan. Jadi bagaimana itu IPM itu sangat luar biasa mewadahi pelajar-pelajar Indonesia untuk lebih karena maju. Ini untuk ayah bunda sekalian yang di rumah. Ini investasi yang luar biasa. Maksudnya investasi untuk life soft skill ya. Investasi soft skill anak-anak. Jadi organisasi-organisasi dari IPM, kemudian mungkin organisasi di SMP Mutual khususnya itu banyak yang melatih soft skill. Jadi bagaimana problem solving, bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita IPM juga mengajarkan bagaimana berkomunikasi. Karena public speaking salah satunya ya, salah satunya. Kemudian komunikasi dengan teman sebayanya bagaimana, kemudian mengorganisir kegiatan dan sebagainya. Jadi tidak rugi sih mengikutkan anak ke organisasi seperti itu. Oke. Pak Taufik, kemudian ini semakin mengkerucut lagi Pak Taufik. Kak nanya serius. Serius ya. Ini mungkin dia sering dikerjain. Waduh, gimana? Sampai nulis, Kak nanya serius. Syarat ikut IPM apa? Mau ikut wek. Nah, ini anak syarat untuk ikut IPM tentu yang pertama adalah Islam. Masuk di sekolah Muhammadiyah. Itu yang pertama. Kalau nggak masuk sekolah Muhammadiyah juga bisa. Tapi lewat cabang. Nanti ada jalurnya masing-masing. Tapi yang jelas adalah niat. Bagaimana nanti untuk niat masuk IPM untuk berproses untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, Islam. Untuk Islam ya. Jelas Islam karena asas dari IPM adalah Islam. Kemudian yang ketiga nanti di sekolah Muhammadiyah pasti akan disediakan formulir untuk pendaftaran dari mendaftar di IPM. Jadi semua boleh ikut di IPM, boleh gabung di IPM tanpa terkecuali. Nah, karena IPM adalah wadah untuk seluruh siswa-siswi di sekolah Muhammadiyah. Jadi syaratnya simpel cuma itu. Jadi nanti tinggal mengisi formulir dari kakak kelas yang menjadi pengurus IPM. Tuh. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, lebih detail untuk di ranting
SMP Mutual itu bagaimana, bisa kembali lagi kita akan tampilkan di description box di bawah ini. Itu akan ada link Instagram pimpinan ranting IPM SMP Mutual Kota Magelang. Nah, ini kalau berbicara ranting tadi ya mungkin sobat mutual masih kok ranting ya. Oke, jadi ada ranting, ada cabang. Tadi kalau tadi di awal saya sampaikan pas perbedaan OSIS sama IPM. Jadi IPM itu punya tingkatan-tingkatannya. Dari tingkatan seluruh Indonesia itu ada pengurusnya namanya PP IPM, pengurus pusat. Oh, belum. Ini ada pertanyaan terakhir. Ada, gimana? Sebelum Bapak masuk ke sana, kita buka dengan pertanyaan dulu. Gimana? Boleh. Sorry. Oke, siap. Ini terlalu semangat untuk ber-IPM karena IPM itu luar biasa membuat kita semangat. Untuk anak-anak sekalian, untuk sobat-sobat mutual di rumah, contohlah Bapak Taufik. Waduh, semangatnya luar biasa. Oke, Pak Taufik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Udah nggak kerasa terakhir ya. Udah 30 menit kita, 30 menit ya, oke. Nggak kerasa 30 menit. Jadi nggak kerasa 30 menit kita ngobrol-ngobrol bareng tentang IPM. Jadi materi terakhir itu kita dijelasin jenjang IPM itu apa? Katanya kan UAS dan lain sebagainya. Secara singkat aja, Pak. Jadi jenjang IPM itu dari atas ke bawah ya. Kalau dari atas itu yang namanya PP, Pimpinan Pusat IPM, itu yang membawai seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Kemudian di tingkat pusat terus ada di tingkat provinsi. Nah, provinsi ini ada yang namanya pimpinan wilayah. Jadi pimpinan wilayah IPM itu ada 34 provinsi ya sekarang ya. Jadi ada 34 PW IPM. Kemudian ada yang namanya tingkat kota ataupun kabupaten, itu di bawahnya provinsi. Jadi itu ada yang namanya PD, Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, dari PD IPM, jadi tingkat kota dan kabupaten ini membawai beberapa kecamatan. Jadi di tingkat kecamatan ada yang namanya IPM juga. Itu namanya tingkatannya cabang. Jadi cabang. Jadi daerah, cabang, terus di bawahnya cabang. Jadi di bawah kecamatan ada kan sekolah-sekolah ya, ada sekolah-sekolah nih. Jadi kalau di tingkat sekolah itu namanya adalah ranting. Jadi seperti SMP Mutual ini kan IPM-nya tingkat ranting. Nah, jadi IPM yang lingkupnya paling kecil membawai satu sekolah. Kemudian naik ke atas tingkat kecamatan. Kalau di sini Magelang Selatan ya, ada namanya cabang IPM Magelang Selatan. Kemudian naik di kota ada namanya PD IPM Kota Magelang. Terus naik lagi ke provinsi membawai seluruh kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah namanya PD IPM Pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Terus yang membawai seluruh provinsi namanya PP, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi jaringan sangat luas sekali. Jadi kalau adik-adik sobat mutual, astagfirullahaladzim. Sobat mutual kalau mau temannya banyak ikut IPM. Nah, ikut IPM, belajar berproses, ikut IPM. Istiqomah intinya, Mas. Istiqomah nanti pasti dapat buah-buahnya. Ya. Buah-buahnya dari beristiqomah. Jadi untuk adik-adik ya, sobat mutual yang hari ini mengikuti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, ini kita memperkenalkan yang namanya IPM. Kemarin hari Senin sudah ditampilkan video kegiatan-kegiatan IPM dari SMP Mutual yang kemarin ketuanya Mas Ezra. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang ada di IPM. Sangat luar biasa banyak. Bagaimana nantinya untuk membangun karakter kita, kekompakan kita, kedisiplinan kita. Nah, itulah IPM. Lengkap semuanya. Itu suatu organisasi yang se-Asia Tenggara. Jadi kalau tidak salah 2 tahun lalu memperoleh penghargaan. Jadi salah satu organisasi paling tertib se-Asia Tenggara. Tertibnya apa? Tertib administrasi, kemudian organisasinya juga tertata, tujuan dan kegiatannya jelas. Nah, itulah IPM. Jadi untuk kita pelajar, kita mengenal IPM dulu. Ya, mungkin itu Pak Taufik. Ya, materi terakhir dari kita tentang IPM-an. Jangan lupa untuk sobat-sobat mutual sekalian untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk channel YouTube-nya SMP Mutual. Karena mungkin kalau
pada request ya. Ya, request. Pada request podcastnya akan muncul lagi dan pastinya tidak akan ketinggalan, tidak mau ketinggalan podcastnya karena kalau teman-teman minta atau sobat mutual minta, kita pasti akan adain. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, kemudian tetap berolahraga. Ya, jangan lupa beribadah, niat selalu tertib, kemudian jaga kebersihan. Dan selalu membantu orang tua di rumah. Dan ketika nanti sudah selesai MPLS kan sudah mulai masuk biasa meskipun secara virtual. Nah, tugas-tugas nanti pembelajarannya tetap diikuti dengan baik. Oke, mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata karena kami hanya manusia biasa yang banyak salahnya. Sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.